Kita kembali lagi ya ke Iya, tadi. Oke, kan yang namanya sepakat kan yang namanya Tuhan itu adalah sesembahan tertinggi, betul? ya betul, betul. Kita masih secara umum ini. Iya, betul, betul. Saya belum menyebutkan kepada Tuhannya Islam. Saya belum menyebutkan Tuhannya Islam. Kita sepakat nggak? Kenapa di dalam Pancasila Iya, itu iya. di situ disebutkan sila yang Sepakat, sepakat. pertama adalah ketuhanan yang maha esa kan? Iya, ketuhanan yang maha esa. Nah, Tuhan itu adalah sesembahan tertinggi. Sepakat nggak semua agama itu bahwasanya Tuhan itu adalah sesembahan tertinggi? Iya, sepakat, sepakat. Oke, Karena nggak ada kemudian, lebih hmm, tinggi dari Tuhan. iya betul. Nah, mereka juga mengaku, apakah itu Buddha, Hindu, Buddha, gitu, Konghucu, bahkan semua agama yang di dunia ini, ketika kita mengatakan bahwasanya Tuhan adalah sesembahan tertinggi. Sekarang ketika Tuhan mereka memerintahkan gitu kan, ketika Tuhan itu memerintahkan sembahlah aku, jangan menyembah Tuhan yang lain. Nah, menurut Bang The Best, yang baik itu yang mengikuti perintah Tuhan atau yang tidak mengikuti perintah Tuhan? Menurut Bang The Best. Mengikuti perintah Tuhan. Oke, yang mengikuti perintah Tuhan itu udah bagus banget, udah bagus banget. Nah, kemudian tadi mempertanyakan kan mereka itu tidak mengenal Tuhan mereka. Nah ini makanya ini Bang The Best. Bang The Best yakin nggak adanya para nabi? Bang The Best yakin nggak? Yakin, yakin, Bang. Oke yakin. Nah itu Bang The Best. Kenapa diturunkannya para nabi? Kenapa diturunkannya para rasul? Kenapa diturunkannya para utusan? Kenapa diturunkannya penyampai-penyampai firman tersebut? Adalah untuk menyampaikan, untuk memberikan kabar, untuk memberitahukan, untuk menasihati bahwasanya wahai manusia, wahai The Best, wahai semua orang, nih Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Itu Bang The Best. Ya, Jadi ya. ketika mereka menyembah Tuhan yang lain gitu, berarti mereka tidak mengikuti perintah Tuhan gitu. Nah, contoh juga kita belum mengarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Yesus turun, apakah bukankah Yesus juga menyampaikan kabar baik? Betul Bang The Best? Iya kan? Betul, betul, Bang. Betul, menyampaikan kabar baik, termasuk juga ayat-ayat yang kemarin kita sampaikan bahwasanya salah satunya hidup yang kekal adalah dengan mengenal satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Yesus Kristus. Gitu. Bisa masuk Bang The Best? Bisa ya? Oke, Bang. Betul. Nah, sekarang kita akan kita akan mengerucut. Kita tadi udah sepakat tentang Tuhan. Nah, kita akan mengerucut. Maka setelah datangnya peringatan-peringatan tersebut, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang terakhir, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian memperkenalkan siapa sih Tuhannya umat manusia sebenarnya? Siapa sih Sang Maha Besar yang menciptakan alam raya dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai nanti yaumil kiamah itu? Kemudian Islam memperkenalkan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah. Begitu Bang The Best. Bahwasanya kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Apa sih kriteria Tuhan itu? Seperti yang kita kemarin bahas, yang namanya Tuhan itu adalah sesambahan tertinggi. Tadi juga kita sudah menyinggung. Apalagi sih kriteria Tuhan? Kemarin juga kita singgung. Yang pertama, Tuhan itu bahwasanya Sang Maha Kuasa. Betul ya Bang The Best ya? Maha kuasa, maha suci dan maha segala-galanya. Maka Ya, di Islam betul, dikatakan bahwasanya qul huwallahu ahad. Allah itu adalah zat yang esa, zat yang tunggal, yang satu, bukan terdiri dari kesatuan.
tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang esa. Cocok nggak dengan tadi narasi bahwasanya Tuhan itu sesembahan tertinggi? Hanya satu-satunya Tuhan. Cocok nggak dengan Pancasila? Ketika di dalam Islam mengatakan qul huwallahu ahad, Allah adalah Tuhan yang esa. Sesuai nggak dengan Pancasila, Bang The Best? Oke. Oke, nah kita kita antar pelan-pelan. Di dalam Islam bahwasanya dikatakan qul huwallahu ahad, Allah adalah zat yang esa sesuai dengan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Nah, sekarang kita komparasi dengan yang lain. Ketika kekristenan, yaitu yang dianut agama Bang The Best sekarang ini, ketika menyatakan bahwasanya Tuhan itu esa, benarkah Tuhan itu esa? Sekarang kita bahas. Ada berapa Tuhannya Kristen? Kalau di Kristen 3. Oke, berarti sesuai tidak dengan Pancasila? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Oke, masuk ya? Masuk. Oke, sekarang yang keduanya, kriteria Tuhan yang kedua di dalam Islam dikatakan Allahus Shomad. Allah adalah zat tempat bergantung, tempat bersandar, tempat kita mengadu, tempat kita memunajat, tempat kita meminta, tempat kita memohon dari segala sesuatunya. Setuju? Oke, di dalam Islam jelas tadi Allahus Shomad, Allah tempat bergantung. Tetapi di dalam kekristenan Tuhannya diapain? Disiksa. Digantung, bertolak belakang tidak? Ya. Nah, masuk ya. Di dalam Islam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, zat yang memiliki segala-galanya, pencipta alam raya. Sekarang di mana kekuasaan Yesus itu? Apakah dia memiliki kekuasaan? Kalau memang dia diserahkan kekuasaan baik di surga dan di dunia, di mana letak kekuasaan Yesus tersebut? Apakah ada kerajaannya? Apakah ada prajuritnya? Saya tanya, di mana kerajaan Yesus? Ada enggak? Tidak ada. Ketika dia mengatakan bahwasanya dia diberi kekuasaan oleh Bapa di dunia maupun di akhirat, di dunia berapa prajurit yang dia ini? Bahkan sama tentara Romawi saja kalah. Kira-kira masuk nggak? Cocok nggak dengan kriteria Tuhan? Kriteria Tuhan cocok nggak ketika ada Tuhan kalah sama tentara Romawi, kemudian digantung? Ya nggak cocok lah, Bang. Oke. Kemudian kriteria yang selanjutnya bahwasanya Tuhan itu tidak bisa disarat-ratakan. Tidak ada satupun yang menyatarai, yang menyamainya. Maka disebutkan bahwasanya Bang The Best ini dilahirkan bukan? Dilahirkan tidak? Iya, betul. Dilahirkan. Berarti yang sesuatu yang dilahirkan itu ciptaan atau diciptakan? Ya, sesuatu yang dilahirkan itu ya diciptakan lah. Diciptakan. Oke, kita sekarang buktikan. Di dalam kriteria umat Islam di ayat yang ketiganya adalah bahwasanya dikatakan lam yalid wa lam yulad. Tuhannya umat Islam yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Berarti berbeda enggak dengan Bang The Best yang dilahirkan? Ya, berbeda. Berbeda. Sekarang kita komparasi. Ketika mengatakan mereka bahwasanya Yesus Tuhan, Yesus dilahirkan tidak? Ya, Yesus dilahirkan. Berarti cocok nggak dengan kriteria Tuhan yang katanya itu maha kuasa dan maha segala-galanya? Nggak cocok sebenarnya, Bang. Oke, masuk ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk ayat selanjutnya. Di kriteria di dalam Islam, akidah Islam, kemudian di situ dikatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Kira-kira yang namanya maharaja, maha segala-galanya, kira-kira ada tandingannya enggak? Kalau ia maharaja, ya namanya raja yang nggak ada lah, Bang. Nggak ada tandingannya. Di dalam Islam dikatakan jelas. Di dalam Islam dikatakan jelas. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang menandinginya. Kemahakuasaannya, kemahakayaannya, kemahasuciannya, kemahaagungannya, kemahabesarannya, kemaha segala-galanya, tidak ada yang menandingi. Dalilnya walam yakullahu kufuwan ahad. Sekarang kita komparasikan.
ketika mereka mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, kira-kira Bang The Best dengan Yesus sama-sama punya emak enggak? Iya, sama seperti aku. Oke, berarti ada yang setara tidak dengan Yesus? Gimana Bang? Ada yang setara enggak berarti dengan Yesus? Oh, enggak Bang. Nah, sekarang saya tanya, antara Maria yang melahirkan Yesus itu duluan mana? Duluan Maria lah. Maria, berarti ada yang menyaingi Yesus enggak tentang dahulunya tersebut? Tentang dahulunya, maksudnya menyaingi gimana ini? Iya, Yesus itu kan dilahirkan kan? Iya betul. Berarti ada orang yang menyatarainya kan, sama-sama manusia kan? Iya, sama seperti Iya, kita. sama-sama manusia. Berarti cocok nggak dengan kriteria Tuhan itu? Kan sudah saya bilang tadi Bang. Tidak cocok ya? Kriteria Tuhan itu nggak cocok. Oke, jadi masuk ya. Yang cocok di dalam Islam adalah Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya silakan. Begini Bang. Iya silakan. Kalau ketuhanan itu, yang namanya Tuhan itu nggak ada satu, nggak ada dua, nggak ada tiga Bang. Pokoknya Tuhan itu esa satu, itulah yang saya imani Bang. Nah itu. Nah kira-kira yang tadi saya terangkan tadi, kriteria Tuhan umat Islam masuk nggak dalam kriteria itu? Kalau kriteria ke Islam ya nggak masuk lah Bang. Saya tanya lagi, tadi yang diterangkan bahwasanya Tuhan itu adalah zat yang maha esa, masuk nggak kriteria umat Islam itu? Oh iya masuk Bang. Masuk. Kemudian yang kedua, Tuhannya umat Islam adalah Tuhannya tempat bergantung, bersandar, memohon dan meminta, masuk nggak dalam kriteria Tuhan? Oh kalau itu jelas Bang, nggak masuk Bang. Ini saya ulangi lagi, Tuhannya umat Islam adalah tempat di mana Tuhan itu adalah tempat kita bersandar, tempat kita memohon, tempat kita meminta. Iya. Nggak? Kalau ketuhanan itu saya setuju itu Bang. Oke, berarti masuk nggak kriteria Tuhannya umat Islam? Masuk Bang, masuk. Masuk. Kemudian yang ketiga, saya ulangi lagi pelan-pelan aja biar ini ya. Teman-teman sabar ya. Oke. Teman-teman doakan saja ya, sambil tab-tab doakan aja, mudah-mudahan saudara kita ini bisa mendapatkan hidayah Allah. Kemudian kriteria yang selanjutnya seperti tadi, kalau memang adalah Tuhan itu maha kuasa dan maha segala-galanya, tadi seperti yang tadi dikatakan bahwasanya Tuhan pasti tidak dilahirkan dan tidak juga melahirkan, betul kan? Betul Bang, betul. Iya, maka di dalam Islam masuk nggak kriteria Tuhannya di dalam umat Islam, yaitu lam yalid wa lam yulad. Tuhannya umat Islam itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Masuk tidak dalam kriteria menjadi Tuhan tersebut, Tuhannya umat Islam? Masuk nggak? Enggak Bang. Saya ulangi lagi, Tuhannya umat Islam adalah lam yalid wa lam yulad, Tuhan yang tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Oh masuk Bang, masuk. Masuk ya. Oke, masuk ya. Kemudian yang terakhir, masuk ya, semuanya masuk. Yang terakhir, kriteria Tuhan umat Islam adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bandingannya, tidak ada setaranya, tidak ada yang menyamainya. Masuk enggak? Ya jelas masuk lah Bang. Oke, itu saja. Dan siapakah itu? Tadi, innani anallah la ilaha illa ana, kata Allah, aku ini adalah aku dan aku adalah Allah. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Iya, oke Bang. Gitu. Jadi perkataan perdi semalam Bang, itu gimana itu? Perkataan perdi semalam itu yang dikatakan masalah ada kesalahan-kesalahan di Al-Quran itu Bang. Tidak ada kan? Tidak bisa membuktikan kan?
Dia apa namanya mengirim pesan dari TikTok kepada Oke, aku. oh mengirim pesan. Oke, silakan silakan. Ini menarik, silakan silakan kita bahas. Ayo, silakan. Gini bang, Gimana gimana? Iya katanya silakan. jangan kamu percaya karena itu adalah doktrin katanya. Mm-mm. Nah sekarang kayak gini, kita berbicara masalah doktrin. Kemarin kan kita kayaknya tidak perlu mengulang lagi ya pembahasan kemarin. Yang namanya doktrin itu tuh, Ya, yang ya, ya. namanya doktrin itu adalah kabar yang sesuai data atau tidak sesuai data. Yang namanya doktrin itu tidak sesuai dengan data. Nah, kemarin ketika kita membacakan dan menunjukkan kitab Anda, apakah yang dikatakan Yesus Tuhan itu sesuai dengan data? Iya, sesuai data bang. Berarti yang berbohong itu dia atau kita? Oh, dia bang, dia. Nah, masuk ya? Masuk, masuk. Iya gitu. Jadi dia memframing, Mm-mm. mengatakan saya bilang kepada mereka, mereka tidak mau membukanya. Berarti mereka takut. Nah, iya nggak mau membukanya. Bukan, oh masalah kayak gini. Sekarang kayak gini. Ketika Anda, misalkan Bang The Best ini mau bertanya, misalkan mau bertanya sama Pak Lurah, kira-kira pertanyaan itu yang menunjukkan pertanyaan itu Bang The Best apa Pak Lurahnya? Ya, saya lah. Nah, ketika mereka mau bertanya sesuatu gitu ya, Al-Quran itu ada 114 surat, 6.236, ada yang 623, banyak ribuan. Kira-kira kalau tidak ditunjukkan ayatnya, kira-kira kita paham tidak apa yang dimaksud Bang The Best? Oh, enggak bang. Nah, enggak kan? Nah, ketika mereka tidak menunjukkan datanya, ketika mereka tidak mau menampilkan datanya, siapa yang tidak bertanggung jawab? Kita sebagai penjawab atau yang bertanya yang tidak bertanggung jawab? Ya, kita lah yang bertanggung jawab. Nah, masuk? Gitu, Abang. Makanya kan kemarin kita tawarkan kan? Tapi dia mengatakan Oke, lanjut. tidak bisa on cam. Iya. Tidak bisa, dia bisa on cam. Pengaturan on cam itu 300, itu pengikut 300 sudah bisa on cam. Nah, kemarin juga namanya Bang The Best menyaksikan sendiri. Ketika dia itu tidak on cam, kita juga sudah menawarkan, tinggal menyebutkan ayatnya nanti kita yang tampilkan, iya kan? Ya, oke. Iya kan? Tetapi dia tidak mau menunjukkan ayatnya berapa, suratnya surat apa. Gimana? Bisa dipahami, Bang The Best? Bisa bang. Iya, itulah. Jadi begini bang, saya ada pertanyaan ini bang. Silakan. Ini pertanyaan ini ya sekedar pengetahuan aja bang gitu bang. Nggak apa-apa. Saya kasih ruang dan waktu seluas-luasnya untuk Bang The Best. Jadi begini bang, ada pastor mengatakan Hmm? dia itu Yesus itu disalib hanya kemanusiaannya dia, bukan ketuhanan dia. Iya. Itu apa tanggapan abang itu? Oke. Mungkin yang dimaksud bahwasanya Yesus disalib itu untuk menebus dosa itu kan? Menebus dosa itu untuk menebus dosa dari Manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa. Iya kan? Betul bang. Oke. Oke bang. Ya, saya belum mengarah kepada dalil kitab. Kita kasih analogi. Saya kasih analogi Anda secara sederhana seperti ini. Bahwasanya di situ dikatakan ada narasi bahwasanya Yesus datang turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Iya kan? Berarti manusia itu berdosa. Menurut mereka begitu kan Bang The Best ya? Jadi mereka mengatakan bahwa itu keselamatan itu disalib itu dia hanya keselamatan bagi umat manusia bang, gitu bang perkataan. Oke, iya, untuk menyelamatkan kan? Dari dosa maut.
Oke, dari dosa mau tersebut. Saya Oh, kasih betul. analogi dulu sebelum ke arah dalil. Saya kasih analogi. Ketika Oke, Bang The oke, Bang. Best, ya saya kasih analogi aja, ya apa namanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bang The Best ini mempunyai kambing, mempunyai ternak kambing. Kemudian salah satu atau semua kambing itulah katakanlah sakit. Kambing itu misalkan sakit nih. Saya ulangi, Bang The Best memiliki peternakan kambing. Kemudian kambingnya itu sakit. Apakah ketika kambingnya itu sakit, Bang The Best sebagai pengurus, sebagai pemilik kambing itu harus menjadi kambing ketika mau mengobati kambing tersebut? Oh, nggak mungkin lah, Bang. Ya, masuk. Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Bukankah Tuhan itu maha besar? Maka ketika Iya, Tuhan iya, turun iya. menjadi Betul. manusia, gugurlah kemahakuasaannya, gugurlah ketuhanannya. Tapi dia mengatakan, Bang, Oke, ya. itu hanya kemanusiaannya dia, Bang. Nah, sekarang kayak gini. Saya katakan kayak gini. Antara manusia dan Tuhan itu sudah pasti beda. Iya kan? Iya, betul. Oke, saya buktikan satu lagi. Saya buktikan satu lagi. Antara Tuhan dan manusia itu, nah, ketika yang namanya kekal, yakin nggak kalau Tuhan itu maha kekal dan abadi? Iya. Oke. Iya, yakin lah, Bang, ya namanya Tuhan. Yang namanya kekal, kira-kira ada jeda waktu nggak untuk istirahatnya? Maksudnya waktu istirahat gimana tuh, Bang? Iya, ketika sesuatu yang kekal selama-lamanya, apakah akan terputus sesekali itu akan terputus? Yang namanya kekal kira-kira terputus enggak? Oh, enggak lah, Bang, kalau saya Tidak. tahu. Nah, sekarang kayak gini saya katakan lagi. Ketika mereka mengatakan bahwasanya itu kemanusiaan, berarti ada jeda enggak tentang ketuhanannya itu? Enggak, Bang. Berarti gugur enggak tentang kemahakekalnya itu? Iya, jelas lah gugur, Bang, gitu, Bang. Oke, masuk. Kita buktikan di sini. Kita buktikan di Yohanes. Saya tulis dulu ya, saya ketik dulu bahwasanya supaya tidak menjadi doktrin. Siapa yang mendoktrin itu? 1 Yohanes 1:14 ya, Bang Selo. Yang menjadi manusia itu ya, 1:14 ya, Yohanes. Monitor. Krik krik krik. 14. Yohanes 1:14 ya? Ya, 14. Oke, kita buktikan ya. Ini dari kitabnya Anda sendiri nih. Saya akan buktikan buat Bang The Best. Kang Peri. Oh, ini Kang Peri. Kang Peri, naiklah. Sini. Ada yang lagi ini belajar ini. Kang Peri, ayo. Sini. Oke, Bang The Best, saya akan buktikan lagi salah satunya gitu ya. Dari kitab Anda. Oke, Bang The Best, bisa Anda lihat ya? Iya, Bang The Best ya. Ini di Yohanes 1:14. Di sini tertulis nih, Firman itu telah menjadi manusia. Tadi kita sepakat nggak tadi bahwasanya manusia dengan Tuhan itu berbeda? Iya, betul. Oke, ketika Tuhan itu menjadi manusia, berarti ada jeda nggak ketika Tuhannya itu istirahat menjadi Tuhan? Oh, mungkin ada istirahatnya, Bang. Berarti gugur nggak kemahakuasaannya itu, kemahakekalannya itu? Ya, kalau dari perkataan itu, kalau dari cara logika, gugur lah. Nah, itu dia. Kira-kira yang mendoktrin siapa? Ini yang tertulis loh. Firman itu telah menjadi Tuhan. Sekarang kayak gini, Tuhan itu maha suci nggak? Betul. Ketika Yesus menjadi manusia terlahir, dia kencing tidak?
Dia berak ke tidak? Iya betul. Berarti maha suci enggak? Enggak lah. Bisa dipahami ya? Ini kita pandai ini. Yohanes 1:14. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk Bang The Best.